lah plat serinya kok nggak ada, gua telepon yang showroomnya, woi plat seri gua mana, gua bilang gitu, BPKB mana, langsung bang kan nggak ada bang, ini kan no paper, maksudnya iya kalau mau ntar bisa gua bantuin kalau mau pakai plat seri, ya udah bikin. Lu main ke hutan pakai plat nomor. Alright, ketemu lagi bareng sama gua dari Sinatria dan gue Wisnu Gareng. yes di Bacot. Ini apa nih? Kita belum deal nih. Belum deal sampai masalahnya sekarang. nih. Wah, Iya. gua diundang jadi belum deal namanya. Lu Bacot. dealin dulu deh. Enggak. lu Udah duduk, ada duduk. dua, udah ada dua. Iya. Jadi Darius bahan Obrolan anak motor. cerita anak motor. Wih, bacot. Bacot. Kalau dari gue, Terus bahasan cerita motor. Iya. Bahas cerita motor. Bahas cerita motor. Dia aja lupa. Gue aja lupa. Gue yang bikin gue lupa. Udah obrolan cerita anak motor. Iya, obrolan cerita anak motor. Iya kan, dan Iya. hari ini episode kedua. Mudah-mudahan episode pertama kemarin itu kamera kayaknya till down tuh. turun lama-lama. Lama turun ya? Turun kan? Agung, coba dicek. Iya. Till down. Aman. Enggak, kencengin lagi deh. Enggak ya? Keras. Enggak, keras. Kencengin aja sampingnya lagi, gue. Enggak cuma kayak kameranya apa Oh, udah. ya. Udah. Oke, siap. Aman berarti ya? Enggak, ini enggak go cut ya. Iya. Kiprol aja masih baru. Kiprol, iya, Aman. kiprol. Jadi episode kedua ini apa adanya kita mah, ya Iya. kan? Dan studionya ya gini-gini nih. Gini-gini Ya, aja. Kita belum punya studio. Gila studio alam men. Ada pohon banyak banget tuh. Keren banget sumpah. Iya, mudah-mudahan cepat masuk sponsor biar kita bisa Amin. bikin studio yang rapi dikit, ya Silakan kan? buat teman-teman klien siapa produk manapun silakan langsung aja isi di sini semua nih nanti kita kasih. Enggak ada grafis, no. Oh enggak ada. Enggak ada. Ntar dikasih Boro-boro, di sini. belum sanggup bayar tukang grafis. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan ini dia apa ya? Presenter bola iya, aktor iya, ya kan? Pujaan hati para wanita iya juga. Wah, siapa yang nggak Yes. ada? Atlet, Oh atlet. Atlet wannabe sebenarnya. atlet wannabe. Iya. Dia udah ikut maraton di 80 negara. Banyak banget nggak ada bohong. Iya lu udah. Paling gua terakhir tuh kalau Udah berapa medal lo? medal untuk yang World Major Marathon tuh baru 3. Wih. Tokyo, terus juga Dalam setahun ada berapa event? biasanya Major? setahun cuma kalau untuk major gue berani ngambil cuma 1. Enggak, seluruh dunia running ada Pasti berapa? akan gelar. Iya, setiap berapa? tahunnya. Biasa rata-rata. Itu ada 6. 6. 6 Terus dia bilang baru dapat 3, kan kurang ajar, nggak sopan. Merendah untuk dipuji-puji dia emang. Jadi sekarang lu sibuk apa, nu? Sekarang lagi sibuk menyibukkan diri dengan kekosongan yang ada. Kan kosong semua schedule. Iya, dengan Nih, gara-gara- kayaknya biar adil, biar imbang, gue pegang juga deh. Gue nggak enak pakai clip-on sendiri, maklum ya. Nggak apa-apa lah, ini kan masih baru. Kita kan ala kadarnya, jadi oke. Iya. Siap. Nah, kalau ngomongin sekarang lagi apa ya paling persiapan untuk nextnya mau ikutan ultra marathon. Oh, berisik. Ult- Kalau yang 3 benua gimana tuh? Wih, jadiin om, Ngeri ya. ngeri tuh, Gawat. gawat. Jadi, Gue udah lihat bocorannya, gara-gara gue ngiler ngelihat ini, ngelihat seriesnya Himalaya. dari sama Dona, iya Himalaya. Nah, kan gue berdua. Nah. Lo sama siapa? Pertanyaan yang sulit dijawab. Iya dong. Cari dulu ya om ya, kasih waktu dong boleh, ya boleh ya, boleh. Pokoknya yang bisa bikin story-nya tuh kental. Apanya kental? Storynya kan. Kalau Ibnu kayaknya suka bikin kekentalan di lokasi-lokasi yang dia datengin. Tenang boy, kan bisa dibersihin pakai tisu basah. Jadi sebenarnya kalau Iya. lu dari Iya. 3 benua itu Hmm, kan ada motor tuh. motor. Ya, Impian lu motor, mobil terus sama trail run hiking. ya hiking atau lari lah bisa wah jadi. itu gila itu triathlon. Iya, iya sebenarnya triathlon 3 cabur digabung dalam Iya, satu bener. kemasan. Iya. Wih gokil. Gokil tuh. Gokil. Ya semua sih excited om, tapi yang jelas ini akan jadi sesuatu yang baru aja buat gua, boy. Karena kalau untuk ikut triathlon pernah renang, sepeda, lari. Ya meskipun jaraknya itu gua ngambil jarak yang paling ringan karena gua punya Ya, tapi udah 3 lah. Kalau 3 mau seringan-ringannya kan. Tapi om gua sebelum gua ikut Bintan Triathlon gua punya cerita. Jadi gua cerita gua itu
Gue lagi syuting Ku Lari ke Pantai boy, yang di Alor. Gue sempet kayak kesedot sama ombak. Jadi pas gue lagi berenang di pantainya, namanya Pantai Nembrala, itu bagus banget. Di mana tuh? Nembrala di Alor, NTT. Pantai Selatan, Pantai Utara. Pantai yang buat surfing paradise-nya Di selatan ya? kampung Selatan itu, iya, di iya, selatan. kampung surfingnya. Nah, itu renang tuh. Itu kalau nggak salah ya, itu cuma segini nih, sore hari. Lu masuk arus pasti kan? Iya, jadi gua ngerasa itu cuma pendek kan. Itu kalau nggak salah sampai jauh tuh masih segini karena karangnya dan ombak besarnya tuh masih jauh di sana Om. Sekitar ada 2-3 kilo lagi. Nah, gua berenang iya jauh, berenang. Di sana 3 kilo jauh men. Iya, tapi gua renangnya nggak sampai 3 kilo. Gua renang Emang ada sekitar setengah jalan ada itunya? Ini bisa berhenti gitu? bisa, enggak karena itu cetek Om. Jadi segini. Gua tuh pas gua renang sekitar 200 Bukan makin 300 berat ya meter. boy kalau berenang di tempat cetek ya boy? Ya lumayan. Iya kan? Iya, lumayan. Cuma gua jadi pede karena gua anggap masih cetek. Gua diri 300 meter, oh masih cetek. Gua berenang lagi deh, 100 lagi. Ternyata pas gua mau muter balik itu udah dalam. Jadi itu ada palung. Dan gua di situ pas mau muter balik boy, gua udah berenang sekitar 3 menit. Ternyata gua sadar, gua lihat kanan kiri, gua nggak gerak sama sekali. Jadi gua diem di tempat. Wah, gua udah mulai panik. Pertemuan dua arus itu. Iya, Udah mau betul. sore kan? Iya, Udah mau betul. sore kan? Betul. Tahu dia. Karena punya pengalaman yang kurang lebih sama. Iya. Tapi selamat kan? Ya, alhamdulillah. Jadi Kalau enggak ketemu bener, lagi kita. Bener. Cuma tapi yang bikin gua bikin apa ya? Bikin kayak ciut, trauma. Apa namanya? Gua ngerasa, men, ini kayaknya hari gua nih. Oke. Gua lewat nih. Karena gua 2 kali kesedot, ketarik ke dalam. Enggak, lu- Alias tenggelam. Emang lu gak punya tenaga gitu buat Om, abis Om, gue 3 menit tuh udah gerak. Jadi pas gue ngecek lagi bawah, itu masih dalam. Akhirnya gue tenggelam sekali. Gue nggak mau, gue lawan, gue hajar lagi, gue water trap, ngambang. Terus abis itu gue hajar lagi, gaya bebas, nggak bisa lagi, gue tenggelam lagi. Baru abis itu gue teriak. Awalnya gue gengsi, karena di sana tuh di pinggir ada Mas Lukman Sardi, ada Karina Suwandi, lagi pada santai semua. Gua doang yang berenang sendirian. Oh, yang sotoy lo lah ya. Sotoy banget gua sotoy. Nah, itu pesannya juga dalam juga sih dari orang-orang sana. Makanya kalau renang di pantai itu jangan sendirian. Nggak boleh sama lah sendirian. kayak kita kalau main trio. Tapi nggak jadi pesan terakhir kan? Tapi lu udah Nggak diajak jadi. bareng-bareng Wah, main jangan. trio juga masih nggak mau, kenapa sih? Waduh, ini nyambungnya gua tahu nih kemana nih. Iya, itulah. Kita main sendiri. Iya. Kita mau temenin kan boy? Iya. Tim komplit lagi. Iya. Lagi kuat-kuatnya anak lagi Yes. bugar-bugarnya. Wih, bukan main itu. Tiba-tiba enggak. Itu padahal udah di setup jauh-jauh hari. Sampai kita udah pokoknya semua peserta yang confirm Ngomong itu dulu berdua ya, saya permisi ya. itu dibikinin kaosnya. Dan kaosnya baru gue kasih awal tahun kemarin. Setelah 2 tahun baru gue kasih. My bad, Iya. teman-teman. Iya. Jadi itu Iya. yang melarikan diri. Ada yang Sebenarnya kabur. Bukan melarikan diri karena ada schedule yang bentrok tiba-tiba gua Nggak mungkin schedule bentrok itu nggak mungkin no. Itu disengaja pasti. enggak tiba-tiba kok nggak ketemu nih gua bilang. Iya. Ya pada 3 hari kan mintanya kan. Iya, kalau sehari waktu itu gua salah. Jadi gua miskom juga, gua ngotot-ngotot sama manajer nggak enak. Ya udah deh gua ikut Om. Sorry nggak bisa. Dan menyesal sampai hari ini. Ya iyalah. Nyesel nggak lo? Nyesel banget lah. Gua sampai sekarang. Dia dikasih kaosnya aja nggak berani pakai dia. Bener. Iya. Tapi nyambung yang tadi itu diselamatinnya tahu nggak Om kenapa Om? Jadi gue awalnya gue gengsi, gue gengsi untuk teriak. Gue bilang gue perenang, masa gue latihan renang, masa gue minta tolong, masa gue nggak bisa. Gue keluar lagi. Akhirnya gue nggak sanggup, tenaga gue udah habis, gue teriak help. Itu ada yang mau berenang bantuin, tapi masih jauh kan. Untungnya ada kapal yang masih nyala dan itu yang bawa orang bule. Dia langsung ngebut datang ke arah gua, terus dia lemparin ban ke gua. Gua nggak tahu, cuma gua masih ingat mukanya tipis-tipis karena gua udah clearan juga. Namanya gua nggak sempat kenalan, gua nggak tahu siapa, tapi yang jelas gua mau ngucapin terima kasih sama dia. Dia nolongin gua. Abis itu pas gua sampai di pantai, Mermaid kali dia tuh. cowok. Ya kan ada juga. Sayangnya cowok. Ya mungkin tanda-tanda nu, tanda-tanda. Cowok, iya.
Ya pemirsa, itulah sekilas cerita pertahanan hidup. Yang dengerin sebenarnya. Iya, iya. Karena itu benar. Ini motor. Ini hebatnya bacot itu. Kita bisa bahas apapun sebenarnya ya kan. Nyasar ke sana ya. Jangan serius-serius banget. Ya udah, jadi gitu pengalaman gue sama laut, takut gue. Ya, nggak jiper aja jiper. Nggak Oke, takut. itu kan tadi cerita awalnya adalah dari 3 benua. Tiga yang benua. yang mau lakukan adalah triathlon kan. Karena Triathlon. 3 benua ini salah satunya naik motor nih. Iya. Iya. Negara mana tuh yang Kayaknya seru tuh Nu. Dari yang lokasi kedua ke tiga lu berenang tuh. Samudra Pasifik apa Atlantik tuh. Bapak siksa saya aja Pak, mendingan Pak di sini Pak. Waduh. Ya seru sih semuanya, tapi yang jelas ini bakalan jadi hal yang baru aja kan, karena biasanya renang lari sepeda, ini motoran, terus off road, terus sama hiking gitu. Ini 3 cabur juga kan, tadi yang Om Gareng bilang. Semuanya gue excited, semuanya bakalan jadi sesuatu yang baru buat gue gitu. Cuma meskipun naik motornya udah pernah juga, ya maksudnya main motor trail atau riding yang daerah Jakarta, Jawa Barat, itu masih oke lah. Tapi kalau di luar nih gue baru pertama kali nih. Oh Boy kan udah berapa negara Boy? Baru 1 gua. 1, tapi berapa kota? Banyak kotanya. dan tinggi dia sekali ya, tapi tinggi banget. Iya, 5.000. udah berapa ininya? MDPL? 5.300. Waduh, gila. Ngajak lagi. Berapa derajat tuh? Kalau Rata-rata derajatnya sih kita bisa tahan karena iya, baju gitu ya. iya, Tapi baju. tinggi yang nggak bisa kita tahan. Kenapa? di atas 4.000. Iya kan, men? Oh iya, oksigen tipis ya. Nanti rencana berapa nih tinggiannya nih? Ya segitu juga kan. Wih, tipis. Bahaya. Siap. Cuman kalau motorannya enggak. Iya. Itu jadi rencana kapan? Mau direalisasiin, mau dijalanin tur 3 benua? Saya berharap sama teman-teman semua di sini tolong dukung program pemerintah untuk kita sama-sama mutus coronanya dulu ya. Nanti kalau coronanya udah kelar, kita baru berangkat ya Om ya. Nah, mohon dukungannya. Gitu. Jadi abis ini kelar corona, baru kita set up lagi. Mudah-mudahan kita siap berangkat. Dapat jadwalnya ya. Jadwalnya dapat. Oke, kita doakan mudah-mudahan. Tahun ini Boy, pokoknya Nanti tahun ini pengen ya. Amin. Nanti kita tunggu ya. Itu jadinya tayang di YouTube channel lo. YouTube channel gua aja. Siap. Jamilo. Masa numpang tayang di YouTube channel lu? Ya nggak apa-apa. Banyak yang nonton, subscriber kita banyak. Enggak tahu. Ibnu Jamil ngapain nyangsang di ininya Darius gitu. Iya. Tapi Lu bikin bacot lah. iya. Sebelum kita lanjut lagi nih cerita-cerita tentang perjalanan Jamilus Journey. Gue pengen tahu Nu, karena gue kenal lo itu kan dari 2005. 2005 gitu. Iya kan? Gue kenalan pertama kali sama lo itu di Citos. Iya, gue ingat. Oh, Iya, ya. masih ingat gue. Ibnu Jamil. Gue ingat. Gua Sama takutnya dia lupa. ada waktu itu manajernya dia. Jadi manajer dia sama manajer gue berkawan. Manajer-manajeran. Iya. Terus kita inilah anak-anaknya gitu, anak-anaknya. Iya. Kita dulu masih curut-curut. Masih yang kalau dia udah kalau nggak salah model main film lo ya. Udah main Gue film. masih sinetron. Iya. Terus habis itu kita ketemu di Celebrities FC. Iya, siap. Iya. Main bola. Gua masuk Celebrities FC udah dianggap seleb. Oh iya. Ibnu Jamil masuk Celebrities FC dilemparin baju bekas mainnya Primus. Sama Gugun senioritas. Iya, benar Om. Jadi gini ceritanya. Gue waktu itu baru mulai main sinetron. Terus ketemu satu judul sama Tabah Panemuan. Tahu. Terus lu suka bola, besok main sama gue ya gitu. Main tuh, gue datang, gue dianggap gue masuk Celebrities FC nih gitu kan. Ternyata pas habis main langsung, lu anak baru ya? Nih beres ini pakaian nih baju gue nih kos kakinya. Masukin tuh ke plastik. Gue digituin. Waduh, bilang, oh mungkin ini tahapannya. Gue kan orangnya nggak mau cari ribut ya. Gue emang cinta damai gitu. Udah gue Masa masukin. prestasinya Selebriti FC nggak pernah mengkilat. Wah luar biasa. Jangan salah mengkilat. Tapi di bidang storyline, storyline-nya banyak. Storyline-nya banyak. Gitu itu awal gua tuh. Iya. Lalu Seperti umumnya proses di ini ya. enggak. dalam olahraga. Iya. Beda. Enggak, Karena beda. SFC itu bukan cuma sekedar klub sepak bola. Lebih dari itu. In friends we trust. Yo iya. Tinggi banget. Aduh. Tapi itu Bisa ceritain awal mula lu seneng sama motor gimana? Iya. Ini kalau motor nih menarik nih sebenarnya gini. Motor gua tuh sebenarnya nggak terlalu passion banget sama dunia motor. Tapi gua dari SMA, gua emang udah ngincer kalau gua misalnya dikasih nih sama Tuhan, gua punya motor,
pasti yang pertama gue beli yaitu motor trail. Sama juga dengan mobil, pasti kalau gue dikasih sama Tuhan punya duit, gue akan minta 4x4 dan atau truk dalam arti ya double cabin gitu. Tapi lu beli Mercy duluan daripada double cabin. Iya lo. Speak doang nih, bacot doang lo. Bukan, itu dia bacot gua. Itu kan Dan nyesel lagi, beli Mercy nyesel. Dijual rugi. kesel banget gua. Itu kan ada karena buat yang di sana, boy. Nah, ini Ibnu Jamil ya, seorang penggiat olahraga yang berkaitan dengan dunia atletik lari. Lu udah maraton kemana-mana, lu main bola, orang taunya itu. Tiba-tiba lu beli motor dan motornya motor trail. Itu kenapa? SE lagi, itu 2,5 lagi, KTM lagi, nggak main-main nih. Walaupun 2 tahun filternya nggak dicopot-copot. Iya. Dia ngasih tahu nih, Obo yang ngasih tahu. Ya, Makanya kan gue bilang gue tuh keluar aja cupnya di bawah lu nggak tahu. itu dia yang gue bilang. Gue juga kan gue bilang tadi gue sebenarnya nih nggak terlalu ini banget sama motor. Cuma gue pengen dari kecil tuh pengen banget nih gue punya motor trail dan gue lebih seneng masuk hutan dan lumpur-lumpuran, dirt bike lah pokoknya ketimbang motor aspal. Motor kotor. Nah, motor Kotor, bukan otak kotor ya, motor yang kotor. Iya. Tapi kenapa nih, maksudnya itu kan berjarak gitu, maksudnya Beda jauh ya. beda jauh, nggak semua orang loh yang gua motoran Semua dari anak motor iya. seneng trail. Gua aja main motor itu dari umur 5 tahun udah bawa motor. Lu bawa motor? Iya. Gua pakai Suzuki Crystal, terus pakai GL Pro zaman dulu, Astrea gitu-gitu. Kan dia umur segitu tingginya udah kayak Iya, kakinya udah panjang. Kagak, dia, kalau saksinya udah Crystal, Crystal kan kayak sepeda cewek. Gua kelas Kan 3 begitu. SMP Jadi kita kalau sepeda mini. Super Cup masih gigit boy. Asupan vitamin berbeda. gitu, tapi bertahap gitu biasanya Iya, orang-orang bertahap. gitu kan, kecuali kalau ada influence dari keluarga misalnya atau Nah, dari nggak ada, teman nggak ada, gitu nggak ada, kan, nggak ada sama tongkrongan sekali. gitu. Nah, lu kenapa tiba-tiba kok milihnya motor yang dipakai buat off-road? Itu kan nggak lazim gitu loh. Iya. Sebenarnya tuh awalnya gue kayak gini, gue males banget punya sesuatu yang sebenarnya mainstream atau artinya banyak orang yang pakai atau lagi musim gitu. Nah, tapi kalau untuk Pantesan lu jomblo sekarang ya. itu dia. Karena menikah adalah mainstream. Kita kan bacot nih bahas obrolan motor dong. Balik lagi dong ke topik utama. ngeles. Ya itu gue bilang gua nggak suka misalnya motor Vespa atau motor moge, Harley segala macam. Kurang ya. Yang paling gua nggak ada minat sama sekali Harley. Gua nggak tahu kenapa. Jadi di otak gua tuh Harley tuh motor untuk orang-orang yang udah mature, yang udah dewasa, malah mungkin di atasnya dewasa. Jadi buat gua itu. Tapi kalau motor trail itu buat anak muda, lu yang punya tenaga, lu yang suka dengan tantangan, adventure, terus lu yang mau segala jalur lu bisa hajar gitu. Itu makanya gua lebih milih motor trail kayak gitu. Dan waktu itu alhamdulillah boy lagi ada stripping, jadi duit lagi banyak. Wis. Rezeki ngalir kenceng ya. Wes, iya lagi ngalir kenceng kan. Terus gue langsung nyari, gue mau beli KTM gitu. Karena kru tuh udah, kan gue udah nanya, gue kalau beli motor trail apa ya? KTM bang, KTM yang 6 day. Oh iya, terus gue lihat, Bang Mucus juga pakai katanya. Bang Mucus ya. Oke, gue fix, gue pakai KTM. Itu lu belum pernah coba KTM kan? Gue belum pernah coba, gue juga nggak tahu tokonya di mana. Iya, showroomnya di mana nggak tahu. Udah, yang gue tahu ada showroom motor di Arteri boy. Iya. Ya kan, gue masuk ke situ. Ternyata itu motor Cina semua kebanyakan. Salah tempat. Iya KTM. Salah KTM tempat. itu, boy. Iya kan, tahu kan? Ada 3. Iya. Gue dagang sayur. Malum kan, pemula gue nggak tahu. Tapi saat itu showroom motor KTM belum banyak, nggak sebanyak saat ini. Gitu. Jadi udah gue nyari putar di mana ya. Gue tanya supir gue waktu itu. Lo tahu nggak, pernah lihat nggak ada motor trail pokoknya? Di mana? Yuk kita cari. Gue bilang gitu. Udah nelusurin Arteri Pondok Indah nggak ada. Terus gue ke daerah Kebonjeruk mana itu nggak ada. Gue ketemu akhirnya di Radio Dalam. Oke. Ada tuh. DMS. Quantum kalau nggak salah, namanya Quantum. Di situ itu juga inden. Jadi kan DP dulu. Ya udah. Oke, yang mana nih? Gua cek. Ini ada yang 3,5, ada yang 300, apa segala macam. Berhubung
data yang gue punya boy. 250. Bang, lu mah yang ini aja 2,5 tuh udah kenceng banget bang. Ntar kalau 500 apalagi 300-an. 300, yang ada ntar lu jungkir balik segala macam. Oh iya, yaudah berhubung gue pemula kan. Ya udah Emang yang 2,5 lo nggak jungkir balik? jungkir balik juga sih. Sama aja. Gua pernah hampir kena sepet. Iya. Sampai apa spakbor belakang gua patah, copot. Ya gitu. Makanya gua bilang gua nggak mau songong, gua nggak mau sotoy juga. Jadi udah gua beli yang kelasnya menengah aja, tapi bisa dipakai buat segala medan. Ya kan itu kan gua ngambil yang 2,5 4 tak SE. Jadi 4 tak tuh bisa buat riding bisa, gitu, buat off-road juga bisa, buat rabas bisa. Jadi gua ngambil itu. Buat enduro travel. Nah, itu kisah bagaimana Ibnu Jamil akhirnya memasuki dunia off-road, ya, dunia motor trail. Tapi kan lucu boy, yang pas gua punya motor, setelah motor itu datang itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan, 3 bulan. Janjinya yang punya janjinya showroom itu cuma 1 bulan. Ternyata shippingnya telat. Oke, nyampe pas nyampe gue girang kan. Wah, asik segala macam main lah plat serinya kok nggak ada, gua telepon yang showroom punya. Woi, plat seri gua mana? Gua bilang gitu, BPKB mana? Langsung, bang kan nggak ada bang, ini kan no paper. Maksudnya, iya kalau mau, ntar bisa gua bantuin kalau mau pakai plat seri. Ya udah, bikin. Lo main ke hutan pakai plat nomor. So kaya boy, duit lagi banyak, gua bilang. Udah bikin. Berapa itu? Bentar ya bang, dihitungin. Ya sekitar 70 sampai 100 biji gua bilang. Mendingan gua beli motor lagi yang satu. Nggak usah, gua bilang. Pusing saat itu. Ini motor nggak bisa kepake di jalan. Rencana motor itu gua pakai buat ke lokasi syuting yang dekat-dekat dulu gitu. Lo beli Vespa nu kalau kayak gitu. Makanya, itu dia. Tapi Vespa tuh gua nggak ada chemistry. Nggak. Iya, TS. ada surat. Kalau sekarang CRF lah. Ya, dulu belum ada CRF waktu dibeli. Ya kan lagi banyak duit. Sombong. KLX. Kayak dulu dia nih. Iya. Oh ya, beda. Diedit. Agak nggak ada edit-edit. Ada sensor. KLX-nya Boy 250. Dulu barang langka juga itu. Iya. Nah, Om setelah itu Boy, gua pas sudah motor datang bingung. Ini kapan gua pakai? Nah, itu pertanyaan berikutnya Nu. Oh iya. Dari motor datang sampai lu pakai ke hutan itu berapa bulan? Lama banget. Ada lebih dari 3 atau 5 bulan. Akhirnya. Itu kenapa tuh? Sampai selama itu lu nungguin? Ya itu dia no paper. Yang ntar ditangkep kalau misalnya dikandangin rugi gua. Punya temen banget sih. Ya itu dia, gua nggak tahu saat itu gua nggak tahu. Gua nggak Sian punya banget temen. ya? Bener. Akhirnya gua sempet kan Boy nanya sama lo. Boy, main motor trail yuk. Ternyata dia udah main duluan. Cuma dia gengsi kali ya, malu. Ntar gitu. Iya, dia Gua belum ada. SD, dia belum Iya, SD. enggak, Gua bukan. masih pakai KLX 2,5. Itu dia. Akhirnya pas dia bilang, "Nu, gue sebenarnya udah punya, gue pengen main. Cuma motor gue berat." Dia bilang gitu. "Ntar ya," dia bilang gitu. "Kalau gue udah ada yang SE baru kita main." Oh gitu. Ya udah, oke, sip. Udah akhirnya gue ketemu pertama teman main itu Ating. Fatir Mukhtar. Setelah gua lihat dia di media sosialnya baru ngambil husky. Iya. Gua langsung gua samber kan. "Weh, mantap. Ayo main." gitu. "Wih, siap. Minggu depan main." Ini salah orang sebenarnya ya. Iya. Harusnya ini buat lu pada tahu nih, kalau main trail lu baru jangan main sama, walaupun dia temen lu, jangan main sama yang levelnya jago. Diceburin. Dibikin susah hidup lo. Oh iya, salah. Saat itu Fatir Mukhtar juga sama-sama kejebur sama gua. Dia pernah main, cuma baru mulai lagi yang kemarin husky. Dan kita benar-benar kayak pemula banget. Gue ingat banget hari pertama kita main tuh hari Jumat pagi sebelum dia syuting dan gue lagi libur. Jadi main Jumat jam 9 masuk Hambalang. Dan itu salah, kita masuk ke V. Yang jembatan patah. Jembatan patah, V. Pas masuknya bisa, keluarnya nggak bisa. Keluarnya nggak bisa. Salam. Padahal itu motor ya, nih ya, gue bukannya sombong. 2,5 sama 300 KTM dan husky, motor tertinggi itu, iya kan? Iya. Kita berdua nggak bisa naikin. Waduh, parah, malu banget gue Boy. Itu kan sebelum tanjakan setan. Iya. Sebelum Depannya itu. tanjakan sama tanjakan Darius itu Iya. namanya. Udah berubah. Gara-gara nyangkut husky-nya. Itu gue udah nyoba Om Boy 3 kali naikin nggak naik karena tanahnya gembur kan. Gue
gua mikir lagi jangan-jangan apa karena hari Jumat nih main begini nih. Oh, gue pernah hari Jumat nggak keluar di situ. Iya kan? Itu bener-bener sepi boy, nggak ada yang main karena Jumat pagi Iya kan. benar, boy. Logistik udah mulai habis. Gua bawa waktu itu cuma 2 coklat. Coklat gua tinggal 1 sama air minum tinggal dikit. Kita capek, kelelahan, abis itu kita istirahat. Capek, istirahat dulu deh, istirahat. Motor masih di bawah, kita udah di atas. Aduh gimana nih caranya nih? Nggak bawa webbing, nggak bawa tali atau apapun itu. Tiba-tiba kucuk datang tuh. Ada warga setempat, bapak-bapak. Pak, wah itu udah kayak air di tengah oase. Wah gokil lah pokoknya gue bilang. Oase di tengah padang gurun. Iya, oase di tengah padang gurun. Salah gue. Air di tengah oase gimana sih? Balik. Datang tuh, bawa bapak, gue panggil, pak sini pak bantuin pak. Oke. Akhirnya cara yang kita pakai adalah kita hajar tuh, kita gas, kita lepasin, mentalin, lemparin, nyangkut tuh di pohon. Belum ada teknik Superman ya? Nggak ada. Itu teknik ya, gue lepas tuh. Terus pohon singkong pada patah, nyangkut tuh. Oke, abis itu tarik. Ya, jadi warga-warga yang di daerah Hambalang kalau pernah ngerasa singkongnya patah nih tersangkanya nih. Ya, maaf. Pada patah. Itu lu tanggung jawab Nu. Ya, Berapa batang itu singkongnya kecil-kecil? Enggak ada daunnya dia. Cuma 100, enggak. Dikit. Udah habis itu dibantuin sama bapak-bapak itu. 1 motor naik, terus 1 motor lagi naik. Pas naik kita udah kecapean kan ngangkat, itu baru capek. Itu jam 10:30 menuju sholat Jumat. Udah habis itu naik, udah kita kasih uang bapaknya, Pak makasih Pak, udah pulang nih nggak tahu jalan pulangnya, lupa. Fatir cuma bilang gini, perasaan tadi lewat mana ya Nu? Awalnya Fatir bilang gini, udah tenang, Hambalang mah gue hafal, gue main sepeda di sini, ya kan? Dia main downhill, dia main apa? Emang itu tuh aja kan sebenarnya Hambalang. Iya, cuma saat itu dia lupa. Udah, iya. Aduh, gue bilang blank. Udah nyari ketemu. Ya udah, akhirnya kita masuk balik lagi ke parkiran mobil itu pas mau sholat Jumat. Ya lu masih untung lah. Masih untung. Hari Jumat lu bisa Ya, keluar. tapi tetap aja dikerjain itu kecebur. Gue itu di Hambalang di hari yang sama Jumat juga bertiga, satu sama Yusri Pulubuhu, pakar instruktur safety riding, udah terkenal di Indonesia, ngelatih PM, ngelatih polisi. Wih, segala macam. jago dong. Jack Maulana yang dari tahun 90 buka Hambalang. Bertiga main, nggak keluar. Hari Jumat, men. Iya, makanya kalau main Sabtu Minggu aja. Orang lagi ibadah lu kakilan. Bukan, itu masalahnya schedule-nya Fatir, gua ketemunya di situ Jumat pagi. Nanti ngomong begitu kan kalau Emang main Jumat banyak kampret Jumat. lo ting lo. Jumat banyakannya. Karena dia tahu kalau di lokasi Jumatan itu breaknya lama, Iya, bener. iya kan? Iya, Jadi dia nggak mungkin callingan pagi, dia callingan habis Jumatan. Iya. Kalau nggak sore. Iya. Paling bisa lu. Licik lu ting. Kerjain tuh, udah. Habis itu kita punya cerita tuh di situ. Iya. Itu pertama kali gua main. Itu pengalaman pertama, Itu enak kan? pertama banget. Pengalaman lu sama 250 pas berlebihan atau kurang? Boro-boro. Masih kayak musuhan gua sama 250. Ini motor berat banget, ngapain gua beli gitu ya. Gila, mau belokin terus cara mainnya gimana masih belum tahu tuh. Ngegas gigi berapa, itu bener-bener belum tahu. Kita masih kayak kayak nyoba-nyoba aja. Newbie aja udah. Nyoba. Lu ngerasa gitu kan, motor lu juga anjing nih yang naikin gua bego banget. Iya. Bisa bener. Gua di bawahnya begini. Gua Gini juara amat. dunia ini. Bener. Masuk akal sih ya. Kalau motornya bisa ngomong pasti ngomong kayak gitu sih. Enggak, hal yang paling lu ribet, paling membuat lu ribet kalau lagi di jalur off-road tuh apaan sih? Yang bikin lu kayak ada ragu gitu. Yang baru ya pas kalau yang masih baru biasanya pas udah drop off turunan begini nih, yang nukik banget tuh bikin ciut tuh. Nah terus kalau sama tanjakannya tinggi banget, buset gue bisa nggak naikin? Udah gitu doang, udah. Sisanya mah wah jalur happy sih senang-senang aja. Udah sama kalau tangan udah nggak ada tenaga, udah capek. Terus tiba-tiba dapet yang tracknya hard scramble. Lu kayak ngangkat barbel, habis itu udah lempar aja deh itu motor, bodo amat. Gitu. Tapi serunya di situ ternyata. Nah. Jadi gua tahu wah main motor Trabas tuh serunya kayak gini dan punya motor SE tuh serunya juga kayak gini. Lu banting-banting segala macam ya meminimas badak banget lu tuh motor. Jadi kalau dari perjalanan yang lu lakuin sebenarnya experience apa sih yang lu dapetin? Pertama gini, kita kan boy kerja di di dunia entertain, pasti ketemunya lampu, kamera, terus juga
ya orang-orang yang memang jadi pendukung untuk kita bikin sesuatu, entah itu film, sinetron atau apapun itu. Nah itu kan ngelihatnya ya begini-begini aja gitu. Terus kalau gua udah sampai main motor, terus punya foto-foto atau ngelihat pemandangan, itu namanya udah kayak siraman batin buat gua. Siraman rohani. Jadi kayak ngelepasin semua yang Healing lah ya, healing gitu. Jadi gua ngelepasin semua yang kemarin udah sering ada di kepala, gua lupain, terus gua rilis dulu, gua refreshing, kabur, ya udah itu enak banget. Sekalian olahraga juga ya. Sekalian olahraganya dapet, terus yang tadi gue bilang siraman rohaninya dapet, terus happy-nya dapet, terus kebersamaannya ada, dan kalau kita jalan sama-sama kan kayak kerasa banget kita tuh nggak sendirian, kayak kita memang satu keluarga yang lagi jalan sama-sama. Ada yang ketinggalan ditungguin, ada yang kecepatan juga pasti dikasih tahu. No one left behind ya. Itu dia. Bahasa Inggris dia lebih jago. Ya, gue bahasa Bintaro aja. Yang artinya dilarang kencing sembarangan. Nah, itu dia. Kalau di jalur permisi. Permisi, betul. Kalau di tempat lain cuma ketok kamar aja. Parah. Kalau Ibnu mah tinggal ngeping doang. Ngeping zaman BB ya. BB ngeping. Terus ini kalau buat lu sendiri motor itu apa sih sebenarnya? Kan biasanya kalau lo lari nih, sepatu itu udah jadi kayak harus yang enak, harus yang lo ngerasa enjoy gitu. Kalau motor tuh kayak apa sebenarnya buat lo? Motor tuh kalau gua menganalogikan udah kayak istri, berhubung saya udah nggak punya istri. Tapi nggak pernah diajak main gue. Dia kan dirawat gitu ya. Istrinya gue jaga. Istrinya banyak sih. Laba-laba di itu jadi motor. Jadi motor gue? Iya, laba-laba. Ya itu kan biar ini aksesoris gitu. Dijamah lah sekali-sekali istrinya. Iya dijamah nanti. Ya sayang ya, nanti aku pulang ya. Pokoknya. Ya pasangan lah buat gua kalau pas lagi kita jalan sama-sama itu kan harus kayak punya satu energi yang sama, satu soul yang sama. Jadi enak begitu kita jalan, dianya gua rasa tuh meskipun motor itu benda mati ya boy, pasti dia kayak punya punya intuisi juga yang kita bisa kita jalan yuk. Kita aja ngobrol kayak gitu, itu nggak ada salahnya juga. Tapi kalau gue nggak gitu gue malah. Gimana? Gue kalau ngeliat motor, benda apapun ya, dia punya jiwa loh. Nah, dulunya. Kan kita tahu bahwa benda mineral kan, biasanya mineral kan. Itu kan dari fosil kan makhluk hidup. Mau pohon, mau dinosaurus, mau apa, berarti kan punya jiwa dia. Jiwa, iya. Ya itu dia. Jadi kayak gue misalnya nih ngadat atau apa, dia juga, aduh, ayo dong, please. Be nice atau ayo tolonglah, ayo jangan ngambek ya kayak bisa gitu. Gue tuh kayak gitu juga. Gue percaya itu. Dan gue juga percaya itu, Om. Jadi gue nganggap kita jalan sini kita hajar, ayo kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada ikatan tuh sama apa yang kita pakai, waduh jangan berharap dia nanti ikat sama kita. Ya kayak motor KTM yang pertama lu masukin itu. Iya, yang ada dibanting-banting kan. Yang 3 roda. Cuma lu peras doang kalau cari duit. Kan? Iya benar. Main. Jadi gitu, motor buat gua lebih dari cuma sekedar motor sih. Kalau besok lu bisa punya kesempatan buat riding, lu mau kemana? Saya mau balas dendam dan bayar utang dari mereka berdua. 3 hari boy, aja 3 hari. Yeah. Saya mau ke Ion. Lah. Cipta gelar. Ion. Cipta gelar ya. Cipta gelar, gue pengen lewat banget. Halimun atau lewat mana nih? Lewat mana aja. Yang penting kandang ayam itu boy. Yang penting cipta gelar. Dalam sejarah gue nggak naik motor boy. Tapi kan yang pas yang yang kita cereti, Om, yang kita rame-rame, kan itu kan lewatin yang kampungnya kan. Nah, kan gue ngeliat bangunan-bangunannya yang kalian foto-foto itu. Wah, itu aja gue bikin ngiler. Ternyata anak-anak kesini. Gitu. Keren banget sih. Emang gue baliknya lewat mana sih waktu itu? Dia lewat kan udah malam, nggak kelihatan bangunannya. Kelihatan deh. Sama pada jalurnya. Sama. Dia lewat kandang sapi, kambing juga. Gue mating kan baliknya duluan. Udah malam. Iya. Dan lu kan gak ada lampu motor lu kan? Belum belum ada belum. Enggak, gue masih siang Om, masih sore gue balik. Iya, masih sore. Gue lihat di
Gue masih Di sore. Kita yang malam. Instagram lu yang dikeroyokin di jembatan sama Iya. Ibu itu ya? Kita yang malam. Gue masih Kita sore. malam. Betul. Masih sore. kita malam, Boy. Malam kita nyasar kita Oh iya betul. yang jalurnya putus, Oh, iya, terus iya, kita ternyata harusnya putar balik di ujung itu, jalannya kecil nggak kelihatan. Kalau malu mah nyasar mulu, Boy. Kita mah Sadarnya kalau udah gak ada jalanan, mending kali ketemu orang. Itulah kalau kita main motor tuh nyasar aja jadi cerita. Iya kan? Enggak, kalau orang main biasa kan nyasar-nyasar paling terus jauh-jauh jadi berputar terus ketemu lagi jalur. Iya. Kalau jalan sama dia, Hah? lu nyasarnya bener-bener emang udah habis jalanan, baru sadar. Jadi dibilangin, "Pak, mau kemana?" Lo Lempeng aja terus sama orang head and shoulder masih banyak kan? masih. Sebelum main keramas ya. Helm gua kalau dibuka wangi, Iya, iya, wangi iya. keringat. Lu mesti perjalanan lu naik motor atau adventure lu main motor atau off-road lu main motor yang paling apa ya, bikin lu keluar dari kebiasaan lu gitu, hidup kebiasaan lu itu ngapain? Selain makan ayam di kampung yang motong Nasi ayam liwet orang gitu. nasi liwet itu selain itu Ada apa? nggak hal baru Ada hal yang nggak baru? muncul gitu? Kayak lebih menyatu aja sama alam. Biasanya tuh kita kalau di lokasi syuting atau tempat kerja kayak duduk aja pasti kan ngelihat ini bersih. Tapi kalau kita udah naik motor masuk hutan, Boy, itu mau duduk di mana aja udah enak banget, udah nikmat. More than sofa yang empuk gitu. Sampai air pun Iya, nggak peduli ya. nggak peduli. Oh, itu sumber mata air bersih. Iya, minum, iya kan? Pernah kan ingat kan yang waktu kita ini nih sumber Dari nih. Rawagen ke Cisadon. Nah, Iya, lu mulai jam 3. Itu dia, sampai kamar jam 5 subuh gitu. Itu air minum ya selama bersih apa kita minum. Oh iya, berarti paling buruk itu Boy deh, Boy. Ya, paling buruk itu. Paling buruk pengalaman itu ya? Yang paling Itu. lama ya. Iya. Iya, 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 Paling iya, iya, buruk betul. Karena Paling main dari buruk. pagi kita kan. Paling buruk itu. Paling buruk, betul. Di luar prediksi kita masing-masing. Itu kena pancingan, Kena ya kan? pancingan. Padahal udah bilang gua nggak bisa malam-malam nih. Nyampe Rawa Gede, Asli. lihat air terjun ya kan? Air terjun, Gara-gara kayak pengen lucu tuh. penasaran. Udah di sini kita ngopi dulu aja, ntar sekalian kita jalan pulang gitu. Pas pulang ya kan udah ngopi-ngopi, makan pisang goreng, pulang nih. Jadi lihat air terjun nggak? Oh jadi dong. Nu, lu bukan yang nggak bisa malam-malam? Iya sih, tapi nggak apa-apa deh, kita lihat situ aja sekalian air terjun, penasaran kok boy. Oke, gue diem aja, masuk ya kan? Keluar jam Jam 2 di puncak lu ya? jam pagi. enggak jam kita di ke Cisadon om. Itu jam 12:30 kita nyampe Cisadon. Iya, tapi setelah itu Ya, turunnya sama bener. Berin, bukan ya? Iya Iya. bener, setelah itu turunnya gue nyasar lagi. Iya, lu nyasar ya? Nyasar lagi. Hilang dia. Hilang jam lagi. 2 di puncak berarti. Iya, jam 2 di puncak. Bener. Jam 2 di puncak. Ya, jadi itu yang tadi Oboy bilang apa namanya saking kayak waktu masih banyak, waktu itu sorenya masih belum Jam sore 4, banget, jam jam 4. iya. Kan lu harusnya sadar ya bahwa main off-road itu jarak nggak menentukan waktu kan? Bener banget. Maksudnya Kan lo tahu. ada sesuatu hal yang kita nggak bisa prediksi secara tepat gitu loh. Iya. Ini gue mau sini nggak bisa tuh. Lu harusnya ini dong. Kita kan jalan itu kalau nggak salah jam 9:30, ya kan? Iya. Nyampe ke Rawa Gede itu kan jam 3. Jam 3. Berarti kan itu ada proses yang panjang tuh. Baliknya lagi udah jam Minimal lo berapa? kalau mau balik kan segitu jamnya gitu. Itu lewat jalan biasa, Biasa. Nu. Iya, ini kita masuk jalur jam 4 sore. Terkadang intuisi itu bisa mengalahkan hal-hal yang Hasrat ya? iya hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak aduh seru nih, udah deh, ajar. Dan tujuan kita ke Cisadon dari Rawa Gede. Enggak, sama satu lagi Berlin nih yang ngomporin. Tanah di sini begini harganya, tanah di sini. Itu ngasih tahu harga tanah murah. Iya enggak? Bisa nih Tuan Takur. Alamnya bagus ya kan. Wah, tanah murah. Kebun kopi lagi. Kebun ya. kopi. Udah ada pohon kopinya, tinggal metik. Bisa dibisnisin. Wah, udah. Penasaran kayak gimana sih? Udah Pancingannya berapa macem-macem pancingan. ternyata. Dan waktu lu jalan itu timnya nggak 100% superhero semuanya loh. Bukan. Iya. Ada beberapa yang harus diangon kan? Handicap jadinya. Iya. Handicap kan? handicap. Lu ngangon kan? Iya benar. Benar. Total berapa motor tuh? 9 9 motor. 9 motor. Iya. Ada yang baru pertama kali main juga. Iya, dan sekedar informasi ya, treknya itu ternyata udah lebih dari 2 bulan nggak pernah dilaluin. Lebih kayaknya, lebih dari itu. Lebih. Karena itu Udah rapet semua. rapat semua semak-semaknya. semak-semaknya, ya kan? Babat Dan hutan lu ya. dan ada satu jalur yang itu ternyata lumpur dan itu nggak ada trek apa? Sign buat Iya, tanda Harus lewat mana gitu. ban itu pernah ngelewatin. dan Jadi ketika masuk situ dan kita pertama kali masuk situ. ban lu hilang. Hilang, tenggelam bannya tenggelam. Dihajar lu mau pakai gigi berapa aja nggak gerak, tenggelam pokoknya. Dan dari situ itu sudah ngerasain tuh. Ngerasain. Harusnya tuh kalau main off-road kita ngitung waktu kan ya. Hmm. Satu motor habis prosesnya berapa lama?
Bisa lebih dari 10 menit itu. 10. Nah, 10 menit. Kali 9 motor. Iya. Motor kedua nggak bisa 10 menit. 90 Lu mot. tambahin 5 menit karena energinya makin terus Iya, berkurang. iya. Ya let's say bisa 90. Pokoknya kita masuk jam 4. Itu mundur nggak mungkin ya, Boy ya? Kemarin. Hah? Bisa, sebenarnya mundur belum jauh. Gengsi. Gayaan sih. waduh. Gengsi Bukan, ya. yang di depan siapa? Siapa? Iya. Adek. Oh, iya, Opa depan. sama gue. Oh iya, Ya, iya, lu. iya. Iya, Terus aja Opa paling terus. depan. Terus Iya. aja Opa. Iya. Wah gila, itu benar-benar tersiksa men. Yang Air di belakang habis. ikut. Air habis, tenaga mulai menipis. Jam udah malam. Hujan pula. Iya kan? Iya. Hujan. Tapi enak kan habis itu. Enak banget. Kita minum air dari mata air, Mata air. walaupun bekas hujan. Iya. Oke, nggak tahu deh. Tapi tuh airnya ngalir. bakterinya kayak apa. Iya. Tetap aja kan ke bawah semua tuh dari atas. Saat itu nggak ada corona. Iya kan? Nggak ada corona. Terus ya. habis itu tidur di hau. Wih. Wih. Ada yang tidur di dapur orang, enak banget. Sampai nggak mau pulang, yang lain udah pada prepare, dia masih bobo. Itu rasanya tungku yang di atas kompor gue pengen peluk. Waduh gila, itu dingin banget sumpah. Itu menggigil kita. Ya, tapi kita dapat teknik baru di situ dan nyelamatin kita waktu main di Sumbing. Apa itu? Kita menghangatkan tubuh dengan kantong plastik. Benar. Teknik baru tuh ya. Ini patut bisa dijadiin contoh juga. Ini tips dari dari kita buat kalian. Kalau kalian berada di tempat dingin, kalian nggak punya apapun thermal atau nggak punya jaket, pakai plastik. Karena Jadi sebenarnya windbreaker. Nahan suhu tubuh di dalam. Iya. Tapi pas ketemu warung itu yang Cisadon, waduh gila. Itu tuh udah nikmat banget. Warungnya Bang Farid. Betul. Gua pikir penyiksaan gua udah selesai. Karena udah tinggal turun, Cisadon turun kan udah repot sampai. ya. Ternyata kita keluar di puncak. Itu kenapa bisa Iya, keluar ke puncak coba? pas. Iya. Kan mau motong lewat belakang. Iya, lewat belakang. Motong. Oh iya, pada Dari terus belakang. beli Kalau bensin enggak juga, lo jauh beli bensin. lagi, iya. Beli Pada bensin. beli bensin, terus ada motor yang trouble kan udah patah. Ah. Itunya, persnelingnya. Jadi dia cuma Oh bisa gigi iya. satu. Iya benar. Iya. Jadi kita nganter ke depan, isi bensin, ada yang bocor juga, bannya nambal Pokoknya udah dulu. parah lah itu. Dan guys kan kalian tahu ya, persahabatan itu nggak pernah ninggalin ya. Gua ditinggalin, mereka duluan di depan. Orang Pas nyariin gua lu. belok, gua lihat kanan kiri. Enggak, dia orang nyariin dia kan. Bukan, jadi ceritanya gini, kita kan bersembilan, ya kan kita masuk gang nih, ternyata salah jalan. Nah, gua posisi 2, gua rider nomor 2, yang depan puter balik, gua puter balik juga, belakang semua ngikut. Dan ketika muter, gua ngelihat Ibnu itu orang ke-8, ada orang terakhir, sweepernya itu Opa. Opa udah pulang duluan. Belum, tiba-tiba waktu kita grouping, Opanya masuk. opanya masuk, Ibnu kagak ada. Kita bingung, loh kan puter balik di sana ada Ibnunya kemana gitu. Kok bisa Doang, hilang? doang, Karena gila. kita jarak rapat-rapat semua Tahu kan gitu yang kan. pas gua hilangnya titiknya di mana? Yang pas gang-gang Iya, pas kecil, gang kecil. ketemu jalan gede. Iya. Nah, kalian ke kiri. Enggak, kita ke kanan. Lu ke kanan ya? Lu terus. Bawah. Enggak, gua ke kiri dikit ke sana, boy. Iya, Iya, itu dia. lu balik ke arah depan. Iya, karena kita ke kanan. gua tanya orang situ, ngeliat anak-anak motor lewat sini nggak? Enggak bang, ya udah berarti gua ngambil kiri. Berarti pertanyaan ketika muter lu di mana? Muter, nggak tahu gua. Kan kita putar balik tuh di jalan gede tuh. Yang ada Dia biasanya bis-bis. di balik mobil. Yang ada bis-bis pada parkir. Oh iya iya. Itu kan Iya kita iya putar balik. sempet lewat. Iya. Dan di balik mobil pasti. Enggak. Enggak ada mobil. Enggak. Itu gua sempat lewat situ juga. Jadi gua udah jelajahin situ, kalian udah nggak ada aja pokoknya. Iya, lu kan di situ putar balik bareng sama kita. Habis itu kita belok kanan terus ke kiri. Oh iya. Iya. Tapi setelah yang pas itu boy, gua titik hilangnya itu yang pas masuk gang-gang kecil, Iya. perumahan. Kalian tuh belok kemana? Lupa. Gua ngambil lawan arahnya kalian aja. Iya, apa saja pokoknya. Apes ya udah ya. Kan dia berarti pernah juga, Boy. Ingat waktu kita main di pulang dari Cimariu kalau Enggak, bentar nih kayaknya segmen ini buat Cimariu. khusus untuk ngecengin gua nih Enggak, pas gua lewat. Bukan gua pertanyaan jalan. lu. Udah capek, Karena udah lu tuh jatuh. selalu ngasih warna kita ketika dalam kita kasih perjalanan. tahu dia jalan. Iya. Udah kita nggak usah lewat. Yang lagi, mana, yang mana? Tambalang. Kita lewat Tambalang. jalan aspal nanti Iya. jadi tembusnya di ujung jalan sana kan udah Iya. cukup udah lewat maghrib itu Iya. udah malam. Kita jalan pelan dengan harapan nungguin dia biar dia bisa Iya. tarik bareng. Iya. Ternyata hilang kan? Hilang. Bawa motor gua lagi. Iya bawa motor lu Iya. kan. Heeh. Lo Tambalang lagi. Dia masuk jalur lagi. Udah jalur lagi. Oh yang Mbak Fatir, iya. Jadi kita udah terus ya. Iya. Ya, gua masuk jalur lagi. Iya, Bener. jam 7 kita udah nyampe base camp, udah mandi-mandi, udah makan sate kambing, sop kambing gitu kan. Dia setengah 10 baru nyampe, belum makan. Babak belur. Fatir emang. Ini partner yang memang selalu ngerjain gue nih dia nih. Iya itu yang tukaran kita motor, Iya. kita tukaran motor ya. Gara-gara itu dia beli husky sekarang. Enakan mana nu? Eh,
belum dicobain banget sih. Itu dia masih bersih motor dia, makanya malah David Jones Cup. Iya. Iya. Sampai Next lah kita hajar ini. Oke. Event. Ibnu, thank you banget nih. Thank you banget. Jadi kalau buat penutup biasanya kita selalu bukan selalu sih, ini kesempatan pertama kita. Kita pengen ngasih bacot itu walaupun kita ngebacot kemana-mana, tapi kita pengen ngasih influence yang baik juga buat teman-teman kita di luar sana yang suka hobi motoran juga gitu kan. Apapun pesan dari lo apa dalam hal bermotor berkendara? Buat teman-teman yang suka motor, yang suka riding, yang suka kebersamaan, kalian kemanapun kalian pergi, jangan lupa yang pertama adalah safety riding. Itu penting banget, kalian mesti pakai. Terus juga jangan pernah meremehkan aturan main dari setiap event yang kalian lakukan. Terus sama yang terakhir buat gua adalah jangan buang sampah plastik sembarang tempat. Itu penting buat gua. Karena Masih banyak tuh ya, banyak main ke banget. hutan, botol Ngakunya minum pencinta sembarangan, alam, buang ngakunya sembarangan. suka dengan alam-alam yang bagus, tapi buang bungkus rokok, buang apa sembarangan, jangan. Mending dikantongin. Yes. Bawa kantong sendiri. Kayak gue di Halimun tuh. Foto gue epic banget itu di motor gue. Semua foto di motor gue ada kantong plastik. Sampah isinya. Bukan cuma sampah produksi gitu. Boy, Iya, jangan kita salah, bawa Boy. sampah orang Itu, lain juga. Kayak Obo ini, waktu gua lari gua punya pengalaman tuh. Gua lari di Kyoto, itu ada orang Jepang, dia memang budaya kan bersih. Dia tuh lari tapi sambil jadi sweeper. Bawa kantong plastik ngambilin orang-orang. Iya, jadi yang lari depan yang bawa. Iya. Gila tuh orang, hebat. Hebat ya. Harus dicontoh itu. Harus Ya. contoh. Tapi kan dia kan bagian dari ego nya. Jangan-jangan. Iya lah. Iya, kayak dia dapat duit ya. Iya. Yang profesional nggak mungkin. Iya. Oke, thank you ya udah nonton episode 2 Bacot. Yes. Obrolan cerita anak motor. Yakin nih pasti bakal meledak nih episode Meledak. ini. Yakin gua. Meledak ini sih. Meledak. Karena Asal selain ngebacot, kita juga buka aib. Kita bacotin aibnya Ibnu. aduh, besok gua kalau main kemanapun gua helm gua nggak mau copot. Ya, ntar ada yang kenalin lagi. Wah, Bang lu yang ini, lu yang jatuh ya gitu-gitu. Oke, gue Wisnu Gareng. Gue Darius. Sampai jumpa. Bye.